Awesome. Tuhan baik, amin. Saya akan bicara hari ini tentang bersungguh hati, wholeheartedly. 2 Tawarikh 16 ayat 9a berkata, mari kita baca sama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Berapa banyak yang bersungguh hati terhadap Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Tahukah Anda bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Ini yang jadi kasih karunia buat kita. Bahwa di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah badai kehidupan, tantangan sebesar apapun, kalau kita bersungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Yang percaya katakan amin. Saya akan masuk poin saya yang pertama. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Like his life depends on it. Bahwa gini, kalau saya nggak cari Tuhan, saya nggak hidup gitu. Saya percaya kalau Tuhan itu menjadi sangat penting, first priority dalam hidup kita. Maka kita akan mengutamakan kehadirannya. Kita akan mengutamakan penyertaannya. Kebanyakan orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lebih mengedepankan pemakaian Tuhan. Kelihatan hebat, kelihatan dipakai Tuhan. Padahal apa artinya itu semua kalau kita ditolak Tuhan? Bagi saya, penyertaan Tuhan paling penting. Saya nggak peduli orang ninggalin saya. Yang paling penting Tuhan menyertai saya. Amin. Keluaran 33 ayat 15. Musa sangat membutuhkan Tuhan. Dikatakan berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami memulai gereja Iji. Saya cuma minta itu sama Tuhan. Saya percaya kalau kehadiran Tuhan menjadi sangat crucial, essential, menjadi sangat-sangat penting, lebih daripada nasi dan bakmi. Saya percaya Anda akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seberapa penting kehadiran Tuhan dalam hidup? Banyak kali kita gak aware Tuhan tuh sudah gak menyertai kita. Saya dan keluarga punya rutinitas setiap Desember itu kumpul. Ya, kecuali kalau suamiku disabotase gereja dan tutup tahun tempat lain tentunya. Tapi saya pribadi punya rutinitas tahunan yang kudu wajib harus mesti gak bisa enggak. Setiap tanggal 31 Desember sebelum jam 12 teng teng teng, saya selalu duduk di kaki Tuhan dan mencari Tuhan. Meskipun anak-anak asrama bilang, mama kita barbekyuan, kita tutup tahun, boleh, tapi ikut mama doa dulu. Kami berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejak saya injakan tanah saya kaki saya di Indonesia, ini yang saya selalu lakukan. Akhir tahun tuh gak boleh 12 teng itu tiup trompet ataupun pesta. Tapi teng 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 itu saya di kaki Tuhan. Kenapa? Mungkin orang akan bilang gini, Bu Heni terlalu mensakralkan. Enggak, karena bagi saya tuntunan Tuhan untuk tahun berikutnya terlalu penting. Saya duduk di kaki Tuhan setiap akhir tahun dan tidak mau pesta. Setelah doa boleh makan-makan, boleh barbeque, boleh kembang apian, tapi dengar Tuhan itu wajib. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat tangan pengharapan ada menjangkau mungkin sudah 10.000 anak-anak Indonesia di seluruh pedalaman Indonesia. Dan kami bisa punya anak-anak sekolah berasrama di Jakarta. Dan sekarang program sekolah berasrama sudah jalan 8 yang dibangun. Dan masih progres yang ke-8 di Biak. Sumba juga on progress hampir selesai. Semua itu tidak didapat dari Bim Salabim, Alda Kadabra. Kita harus ngandalin Tuhan. Dan saya minta pimpinan Tuhan.
Saya selalu tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk tahun depan di Tangan Pengharapan? Tuhan mau kami kerjakan apa? Tuhan mau bawa kami kemana? Saya pernah cerita di khotbah saya yang lain, bahwa Tuhan taruh di hati saya untuk berhenti khotbah keliling. Mulai dedikasi waktu saya untuk YouTube. Yang notabene saya tidak dikenal sama sekali. Pendeta kecil. Tapi Tuhan ketika melihat ketaatan, dan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sertai. Banyak orang yang bilang dia buat ini dan itu, tapi dia struggling di situ. Maaf, maksa buka restoran tapi sepi. Maksa buka gereja tapi setengah mati. Maksa buka bisnis rugi. Pernah ngalamin itu? Kita penting banget minta penyertaan Tuhan. Bukan apa yang terbaik menurut kita, tapi apa yang Tuhan mau buat kita. Karena saya pegang ini, kalau visi itu datang dari Tuhan, Dia akan menyertai. Dia akan sediakan. Kita tidak perlu sampai harus berjuang mati-matian. Kan Bu Heni berjuang, Bu. Kita harus lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi kalau itu dari Tuhan, penyertaannya luar biasa bagi kita. Amen. Saya nggak pernah ngecek YouTube udah berapa subscribernya. Yang ngecek suami saya. Dia yang pantau. Hen, ini luar biasa loh. Kok naik terus nih? Dalam sehari 1.000 nih. Dalam sehari 1.000. Terus saya karena nggak ngerti, saya tanya. Emang kalau sehari naik 1.000 itu nggak biasa? Ya nggak biasa lah, dia bilang. Greget mereka sama saya. Kok sayanya nyantai aja. Tapi saya kasih tahu. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya mana tahu pandemi akan datang. Tapi in Oktober 2019 saya bulatkan tekad saya untuk bilang sama suami saya yang terganteng sedunia ini. Sayang, aku akan berhenti khotbah mulai Oktober mulai 2021. Dia langsung naik alisnya. Kenapa? Kamu mau buat apa? Maksudnya dia udah pikir saya mau meninggalkan panggilan Tuhan gitu kan. Aku mau bangun cyber church. Waktu itu gak ada kata online Bapak Ibu. Lalu Tuhan betul-betul sertai dan hari ini jadi. Dan dari online pindah ke sini. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau penyertaan Tuhan sangat penting. Saya yakin kita akan mengedepankan hadirat Tuhan di ibadah kita. Mengedepankan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan petunjuk pimpinan Tuhan buat masa depan kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betul nggak? Anda pernah mau ngelamar tapi tanpa persiapan? Orang tuh kalau sungguh-sungguh mau menikahi wanita yang dia cintai, all out. Kalau ada yang cuma pakai gitar doang dinyanyiin mau kawin, waduh saya ragukan keseriusannya. Saya bikin Jojo kejar saya bertahun-tahun untuk nikahin saya. Untuk menguji kerinduan hatinya gitu kan. Lu cuma ngebet kawin karena nafsu, apa lu memang ngebet kawin karena lu cinta gitu kan. Dari tahun 2000 dia ajak saya nikah. Saya bilang enggak, ngapain kawin cepet-cepet, gue masih muda, have fun lah. Nah, saya heran. Anak muda zaman sekarang, umur baru 12 tahun udah cari pacar. Saya kasih tahu, nikah tuh no turning back. Nikah